Bab 858. Tidak berpura-pura tidur lagi. Dalam kegelapan tidak ada suara sedikitpun. Audrey Han menutup mata tidak melihat, telinganya juga tidak mendengar suara apapun, selain suara menutup pintu barusan, setelahnya tidak ada suara apapun lagi. Apakah Golden Ye sama sekali tidak masuk? Begitu pikiran ini terlintas, Audrey Han selanjutnya membuka mata. Hasilnya begitu membuka mata, dia melihat wajah tampan yang dekat dalam kegelapan. Audrey Han terkejut, hampir saja berseru. Namun Golden Ye lebih cepat, sebelum dia berseru, dia sudah menunduk membungkam bibirnya. Audrey Lin membelalakan mata, tanpa sadar mengulurkan tangan mendorongnya. Tanpa persiapan, tak disangka dia datang ke depannya menangkap dirinya, lagi pula tanpa suara, orang ini. Apa dia iblis? Kira-kira belasan detik, Golden Ye mundur, suaranya rendah dan serak, kenapa tidak berpura-pura tidur? Audrey Han merasa bibir dan wajahnya panas, yang satu sakit karena dicium, yang satu karena malu, dia melotot padanya, juga tidak peduli apakah Golden Ye dalam kegelapan dapat melihatnya atau tidak, dengan marah berkata, aku tidak berpura-pura tidur. Selesai bicara, dia merasa suara tawa yang rendah dari depannya, suaranya sedikit serak, seperti suara yang keluar dari tenggorokan setelah mabuk, kedengarannya sangat seksi dan menggoda. Benarkah? Audrey Han merasa tempat di sisinya berat, Golden Ye tak disangka berbalik berbaring di sisinya, mendekati telinganya. Lain kali saat berpura-pura tidur, ingat untuk mengendalikan frekuensi napas sendiri. Audrey Han. Detak jantung dan napas begitu cepat, ingin menipu siapa? Melihatnya tidak menjawab, tangan Golden Ye terjatuh di wajahnya, tidak melepaskannya. Telapak tangannya sangat panas, menutupi pipinya, seperti satu sisi tembok yang panas. Gerakan Golden Ye membuatnya menengok ke arahnya. Namun Audrey Han tidak menurutinya, dia tidak ingin berhadapan dengannya, sebentar lagi pasti akan dimanfaatkan dirinya. Akhirnya dia menggerakkan tubuhnya, langsung memiringkan badan memunggunginya. Orang di belakangnya terkejut sesaat, dengan cepat bersandar mendekat, merasakan dia mendekat, Audrey Han menyodoknya dengan siku, kamu jauh-jauh dariku. Awalnya saat sikunya mendekat, Golden Ye secara simbolis mundur, namun dengan cepat dia mendekat, langsung memeluknya dari belakang, membiarkan bagaimana sikunya menyentuhnya pun dia tidak mundur. Napas yang panas di belakang telinganya, dia baru mandi tidak lama, tubuhnya masih membawa uap air, temperatur di dalam kamar sangat tinggi, bersandar dengan erat seperti ini, tidak lama kemudian mereka mengeluarkan sedikit keringat. Apa yang kamu lakukan? Audrey Han merasa panas, bahkan napasnya memburu, tidak hentinya mendorong orang di belakangnya. Ucapan yang aku katakan di balkon barusan, kamu mendengarnya. Memang mendengarnya, Audrey Han menyahut dalam hati, tiba-tiba merasa tidak beres, dia bergegas berkata, kamu bicara maka bicara saja, jangan main tangan. Dia bergegas menekan tangannya yang tidak bisa diam. Barusan hanya tertegun sesaat, tangannya sudah berpindah ke depan kerahnya, ingin melepaskan kancing baju tidurnya. Benar saja semua pria sama. Biasanya melihatnya dingin dan menahan nafsu, begitu diranjang wajah aslinya terbuka. Audrey Han merasakan panas tubuhnya terus meninggi, tahu bila seperti ini terus akan terjadi hal buruk, hanya bisa bergegas berkata, bila malam ini kamu ingin tinggal di sini, maka kesan kakekmu tentangku hanya akan menjadi lebih buruk. Benar saja, gerakan Golden Ye berhenti, namun juga hanya sesaat, dengan cepat dia meneruskan kembali. Tidak apa-apa, suatu hari akan berubah. Dia sepertinya sudah tidak sabar. Napas Audrey Han juga sedikit bergetar, berusaha keras menangkap logika terakhirnya, tapi aku belum siap, terlalu cepat. Gerakan Golden Ye berhenti sebentar lagi, lalu akhirnya berhenti. Dihitung-hitung waktu mereka bersama, memang tidak lama. Bila bukan memberinya tempat tinggal, keduanya tidak akan dengan cepat berbaring di tempat yang sama, sedangkan sekarang tak disangka dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Memikirkan ini,
Golden Ye memejamkan mata, dalam hati diam-diam berkata, lebih baik bermoral sedikit. Memang terlalu cepat. Menyadari orang di belakangnya tidak bergerak lagi, Audrey Han akhirnya menghela napas lega, tidak menyangka kalimat ini lebih berguna dari kakeknya. Apakah di hatinya, pendapat dan pikiran kakeknya benar-benar tidak sepenuhnya penting? Untuknya, yang lebih penting adalah pendapatnya sendiri. Berpikir sampai sini, hati Audrey Han terasa hangat, namun temperatur tubuh Golden Ye terus bertambah. Sejujurnya Audrey Han sangat sumpek, memindahkan tubuhnya ingin menjauh sedikit darinya. Jangan bergerak. Dia mendengus kesal, nada bicaranya sedikit menggertakkan gigi, bila malam ini kamu masih ingin tidur dengan baik. Audrey Han. Apa ini sedang mengancamnya? Jelas iya, tapi walaupun ancaman, Audrey Han tetap menurut tidak bergerak. Awalnya masih merasa tidur dipeluk sedikit tidak nyaman, namun selanjutnya setelah menyadari dia sungguh tidak akan berbuat sesuatu padanya. Hati Audrey Han menjadi tenang, dengan cepat rasa kantuk menyerangnya, dia tidak dapat mengendalikan matanya yang berat dan tertidur. Mendengar napas orang di pelukannya perlahan menjadi teratur, Golden Ye tak tahan tersenyum pahit. Sungguh wanita yang polos. Dia sendiri menderita, dia malah tertidur begitu mudahnya. Bila tahu dari awal, dia tidak seharusnya tinggal. Walaupun tinggal, juga tidak seharusnya tinggal di tempat yang sama dengannya. Juga tidak tahu lewat berapa lama, setelah Golden Ye memastikan Audrey Han tertidur pulas tidak terbangun, dia baru perlahan bangkit, lalu kembali masuk kamar mandi. Setelah Merlin Duanmu bangun, dia mulai mendandani dirinya dengan sungguh-sungguh. Hari ini dia khusus mengenakan baju yang sederhana dan polos. Baju ini sungguh tidak ada di lemarinya, kemarin dia menyuruh orang menyiapkan untuknya. Karena dia melihat Audrey Han selalu mengenakan baju yang sederhana dan ringkas, dirinya mengenakan baju begitu bagus, namun Kak Golden tidak pernah melihatnya. Mungkin, Kak Golden menyukai yang mengenakan sederhana dan ringkas. Jadi dia juga ingin mencoba, bila harus membuat Kak Golden melihatnya maka memiliki efek. Berpakaian sederhana dan ringkas, riasannya tentu saja juga harus tipis. Setelah melihat dirinya alami dan anggun di dalam cermin, Merlin Duanmu dengan bangga menjinjing tas, bersiap keluar. Begitu membuka pintu, dia melihat Zaiden Duanmu turun dari atas. Melihat Zaiden Duanmu, Merlin Duanmu tanpa sadar ingin menghindar. Siapa tahu Zaiden Duanmu langsung berjalan mendekat memanggilnya. Merlin. Merlin Duanmu hanya bisa menghentikan langkah kakinya, mengeluarkan senyum cerah, kakak, selamat pagi. Pagi, kenapa hari ini berpakaian begitu polos? Melihat Merlin Duanmu yang tiba-tiba berganti gaya berpakaian, Zaiden Duanmu tidak tahu kenapa samar-samar merasa dia seperti ini sedikit familiar. Terutama dandanan ini, sepertinya pernah melihatnya. Dengan cepat, di kepala Zaiden Duanmu muncul rupa seorang wanita dengan wajah dingin. Dia. Zaiden Duanmu mengernyit, apa Merlin tahu Golden Ye menyukai Audrey Han, jadi menirukan gaya pakaiannya. Bersambung.